Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيدهم
علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacanya sampai halaman 24 ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. 248 halamannya, ayatnya ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
halamannya halaman 60 ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Al-Imran halaman 60 ayatnya 119. Ha antum ulai, ha antum ulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaikumul anamina minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Allah katakan, Allah memberikan satu peringatan kepada kita selaku hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu bergaul dengan orang-orang munafik. Ini ada orang munafik i'tiqad, ada orang munafiknya hanya sekedar qauli dan fi'li, yang sangat berbahaya. Munafiknya munafik i'tiqadi. Jadi lisannya mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang disebut sebagai munafiknya munafik al-fi'li wal qawli. Jadi ucapannya munafik, perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Ini juga sama, kita mesti menghindar dari mereka. Cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadatsa kadzaba." Ini kerjaan munafik, qauli dan fi'li. Ucapannya munafik, perbuatannya munafik. Kalau berbicara dia pasti bohong. Di mana dia bohong? Kan kalau duit dititipin sampai ke orang yang kita titipin, orang lebih saja. Orang kalau duit, kalau ucapan lebih, kalau ucapan dia munafik. Begini kerjaannya. Jadi orang bilangnya A, dia bisa bilang A2, bisa bilang A3, bisa bilang A4. Ini orang kayak begini kita udah tahu nih. Oh, dia nih ketahuan. Saya bicara kepadanya hanya satu kalimat, tidak lebih, tapi dia menyampaikan kepada orang lebih dari satu kalimat. Kita tahu nih, hati-hati dari orang seperti ini. Jadi jangan kita ungkapin asal tahu doang. Jadi akan datang nanti kita berbicara hal-hal yang lebih rahasia, jangan kepadanya. Kenapa demikian? Ini orang berbahaya. Ini orang sudah ada di hatinya tadi sifat apa? Sifat munafik. Munafiknya munafik qauli. Jadi kita Rasulullah pertama kalau berbicara berdusta, berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti selalu apa? Selalu ingkar. Dia berjanji. Makanya kita nggak boleh menggunakan kalimat insyaallah kalau hal yang kita nggak bisa. Kan Nabi Allah tegur, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hal. Nabi bilang nanti besok. Allah tegur, jangan bilang nanti besok, katakan dengan kalimat apa? Insyaallah. Kita kalau ada orang yang kita diberikan satu amanah kepada kita, misalnya dia pengen mengundang kita acara tahlilan atau acara syukuran atau acara-acara yang lainnya, kita nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan bertamek dengan kalimat apa? Insyaallah. Kalau itu insyaallah kalimat berat itu. Jadi bukan sengaja ngajak kita ucapin insyaallah sementara kita nggak mau datang. Kita kan mulai begitu. Bilangnya insyaallah deh nanti saya datang, padahal kalau apa? Kalau datang, kalau boleh seperti itu. Jadi kalau kita pengen bisa datang, maka ucapkan insyaallah saya usahakan nanti saya datang. Tapi kalau kita nggak bisa, bilang aja, maafin saya nggak bisa, takut nanti nggak huber, takut nanti nggak kekejar, saya nggak bisa untuk datang ke tempat Anda. Mesti bilang demikian. Kalau kita paksakan sementara kita nggak bisa, kemudian bertambah dengan kalimat insyaallah, satu hal kesalahan ini sudah dihitung dosa di hadapan Allah. Jadi kita nggak boleh hal yang kita nggak bisa kita bilang insyaallah, kecuali hal yang tadi kita bisa. Jadi yang kedua itu kalau berjanji berdusta. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia akan berkhianat. Diberikan amanah dia akan apa? Berkhianat. Ya, nanti nih udah mulai nih caleg pada masuk namanya.
kampung-kampung ente jangan percaya itu deh, jangan percaya. Kita udah capek dibohongin orang-orang kayak begitu, udah capek gitu. Janjinya A, janjinya B, janjinya C, janjinya D. Mana janjinya sekarang? Siapa yang kaya sekarang? Siapa yang miskin sekarang? Lihat rakyat kita, tetangga kita, saudara kita. Kita lihat semua kanan kiri depan belakang. Dulu dia fanatik dengan satu partai A, dengan caleg A. Sampai hari ini bagaimana penghidupannya kita lihat? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan sama sekali. Yang kaya makin hebat, makin hebat, makin kaya. Yang miskin rakyat makin miskin. Kecuali dia bicara kemudian terrealisir, emang kenyataannya benar. Kita lihat, oh iya benar, rakyat sejahtera, rakyat semua sudah merata kemakmurannya, rakyat semuanya sudah senang. Sekarang ini kita lihat janji-janji caleg, janji-janji pejabat yang dulu berjanji ke kampung-kampung, ke gang-gang, ke tempat-tempat umum, mana sekarang janji mereka? Nah sekarang nanti dimulai lagi, dimulai mereka semua pada datang ke gang-gang, berpura-pura mereka dekat dengan rakyat dan masyarakat. Kita yang mulai pengalaman, jangan sampai berkali-kali. Pilih pemimpin pejabat yang memang peduli dengan Indonesia, peduli dengan rakyat Indonesia, baru kita pilih. Tapi kalau untuk golongan, kalau untuk partai, kalau untuk pribadi, kita tahu track of record-nya diusung oleh siapa dia? Oh, partainya partai A, partai B, pasti buat kelompoknya, pasti buat partainya, pasti buat pribadinya. Kecuali memang kita lihat, oh iya benar, track of record dia memang untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, boleh kita pilih. Ini orang benar-benar jiwa ratanya adalah untuk negara Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Jadi ada munafik yang tadi itikadi, ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ada munafik, tadi apa munafik? Qauli dengan munafik fi'ali. Nah Allah memberikan suatu warning kepada kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati bergaul dengan orang-orang tadi, orang munafik, baik munafik itikadi atau munafik fi'li atau munafik qauli. Hati-hati kita. Makanya ente kalau tahu nih, ya ada orang cuma kata orang Betawi kan, omongan lo sepakul ditanding nggak sepiring, omongan lo sepakul tapi ditanding nggak sepiring, bacotnya gitu, wow. Tapi kalau kenyataannya kita tahu nih orang. Atau kita bicara A, bicara B, kita nggak bicara macam-macam, sampai ke orang-orang tahu-tahunya jadi A2, jadi B2, jadi A3, jadi B3, tahu nih orang, asal tahu aja. Orang-orang munafik ada di hatinya sifat-sifat munafik. Yang seperti itu hati-hati kita bergaul kepadanya. Jadi semua tempat, hatta tempat ibadah ini, hatta tempat ibadah itu ada orang-orang munafik. Masjid, mushola, langgar, surau, hadis salib, ada semua itu. Kita harus kenal ini. Oh iya, oh ini orangnya nih, bahaya ini, jangan dideketin. Asal tahu doang, asal kenal doang, dekat jangan. Kenapa demikian? Di hatinya sudah ada sifat-sifat munafik. Sekalipun bukan munafik, itu tadi sudah ada sifat munafik qauli atau munafik fi'li. Berbahaya. Dan kita perlu ketahui, orang itu akan mencuri sifat karakter dari orang yang dia temani. Nanti bergaul dengan siapa? Bergaul dengan si A. Jangan jauh-jauhnya kita orang lain. Kita kan pakai peci, kita bersarungan, kita mau pakai kopiah, kita mau baca Quran, kita mau baca Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad. Karena teman-teman kita teman-temannya apa? Yang pakai peci, yang pakai sarung, yang mau baca Ratibul Aqtas, yang mau baca Ratibul Haddad, yang mau baca Quran. Kan demikian. Coba itu bergaul dengan yang lain. Nggak bisa pakai peci, nggak bisa pakai sarung, nggak bisa baca Quran, nggak mau tuh. Kenapa demikian? Karena burung itu akan berkumpul dengan sesama jenisnya. Itu lihat aja, burung gereja kumpulnya misalnya
burung gereja. Kali ada burung gereja sampai lempet tadi kan? Nggak ada nih, nyasar nih. Ini gereja mana? Burung gereja mana ini? Nyasar, nggak pernah tuh. Lovebird tambah lovebird, perbati dengan perbati, gereja dengan gereja. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Karena demikian di alam arwah itu orang sudah berkumpul masing-masing. Setiap orang itu sudah berkumpul dengan kawanannya di alam arwah. Pas ke alam dunia udah mereka akan kumpul dengan mereka semua samanya. Dan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kumpul kita bisa memotivasi kita baca Quran, bisa memotivasi kita baca Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad, Qiyamul Lail, Duha, Qabliyah, Ba'diyah, baca salawat, baca tasbih, baca istighfar. Coba kita bergaul dengan yang lainnya. Misalnya orang yang suka lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu bahasa Inggris yang nggak paham artinya itu orang mereka gitu orang kan ya. Tadi lagu bahasa Inggris nyanyiin tapi nggak paham apa artinya, dia nggak tahu artinya itu. Coba kayak begitu itu bergaul, pasti nanti ente punya ucapan kayak dia, orang boleh ikutin dengan lagu dangdut, dengan lagu-lagu barat yang nggak tahu artinya segala macam. Itu demikiannya, makanya Allah berikan satu warning kepada kita semua, hati-hati bergaul dengan siapa tadi? Munafik, baik munafik i'tiqadi atau munafik qawli atau munafik fi'ali. Cobain aja itu sebentar, sehari kita bergaul dengan bukan yang sesama kita, udah berubah ini. Baca Quran itu bakal hilang, Ba'diyah Qabliyah itu bakal hilang. Cobain sehari deh, jalan dengan teman yang memang hatinya, otaknya bukan ajaran Rasulullah SAW. Hatinya dunia, otaknya dunia. Jalan bareng, pasti pertama sembahyang ditinggalin. Dan begitu, yang di otaknya makan, yang di otaknya kemol, yang di otaknya healing, kan begitu. Pengennya healing, pengennya ke puncak, rekreasi, pengennya ke pantai, rekreasi, bukan nggak boleh, silahkan. Tapi kalau orang-orang yang hatinya dunia, otaknya dunia, maka healingnya begitu. Kalau kita nggak punya duit ya. Kita healingnya bukan begitu, bukan tujuan kita. Kita pengen hati kita di situ adanya, di mana? Di tempat yang merupakan ajaran Rasulullah SAW. Kita pengen kan setiap hari begitu, 24 jam kita upayakan. Kita punya otak, kita punya hati, kita punya badan pada ajaran Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan bila badan kita, hati kita, otak kita ada pada ajaran Rasulullah SAW. Ada sering kamu bilang berkali-kali, orang yang kaya raya ente, orang yang kaya raya, yang duitnya ngomongin mati, ente lihat bawa apaan dia? Ente lihat bawa apaan dia? Apa yang dibawa dia? Ada dibawa dia? Mobilnya yang banyak, duitnya yang triliunan, rumahnya mewah yang banyak, bini yang cantik, anak-anak yang cerdas yang pintar, nggak bawa semua. Apa yang dibawa? Amal dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita, kan begitu. Yang kaya raya aja nggak punya apa di hadapan Allah kalau dia nggak beramal saleh, apalagi kita. Makanya Imam Ghazali bilang orang itu dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di akhirat, bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Siapa ini? Orang yang punya Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan pangkat, tapi tidak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya buat dunia, jabatannya buat dunia, kekayaannya buat dunia, mati syaqiyyun fil akhirah, celaka di akhirat. Yang kedua, syaqiyyun fil dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Di dunia celaka, di akhirat juga sampai celaka. Siapa contohnya? Udah miskin, nggak mau sembahyang, nggak mau puasa, nggak mau ngaji, pekerjaannya apa? Kerjaannya cuma dunia, dari melek mata sampai siang dunia, sampai sore dunia, sampai malam dunia. Ini orang udah miskin di dunia, juga miskin di mana? Di alam akhirat. Yang ketiga, ada orang yang
Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang sengsara di alam dunia tapi dia bahagia di akhirat. Di akhirat bahagia. Kenapa demikian? Miskinnya tidak menjadi hambatan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin tetap puasa, miskin tetap sembahyang yang wajib, miskin tetap dia ngaji. Jadi miskin menjadi alasan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian akan sa'idun fil akhirah, selamat bahagia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang paling bagus, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat juga apa? Kita nggak bisa dengan susah ya. Kita paling yang kita minimal ya kan itu. Ya di dunia kita nggak terlalu senang, tapi senang kan ada juga. Kalau senang setiap hari gitu, senangnya ada. Kan dunia kan nggak sebentar susah kan? Pasti ada apa ya? Ada bahagia, ada senang, ya nggak mungkin. Orang susah itu nggak mungkin nggak ada bahagianya. Kenapa? Ada nggak bahagianya dia? Ada bahagianya. Orang yang susah itu nggak mungkin susah terus, nggak mungkin. Itu orang gila namanya. Kalau orang miskin di dalam dunia pasti ada senangnya. Sampai dengan orang yang kaya nggak mungkin ada susahnya, pasti ada susahnya. Demikian para jemaah sekalian tuh. Ya, makanya Allah berikan satu warning kepada kita semua, hati-hati bergaul dengan al-munafiqin, yakni orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Mereka orang-orang munafik. Tuhibbunahum, kalian ini semua tuhibbunahum, mencintai mereka semua. Kenapa sampai demikian? Sampai mukminin cinta kepada mereka. Pertama, kata mufassir, kata ulama tafsir adalah yang pertama, karena kalian menginginkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kita bergaul dengan orang-orang munafik, dengan kufar, kita pengen dia masuk agama apa? Agama Islam. Tapi sebaliknya, wala yuhibbunakum, mereka enggak cinta kepada kalian semua. Mana buktinya? Lihat Al-Quran dibakar, Nabi Muhammad dilecehkan dan demikian. Tapi ente begitu sangat luar biasa. Orang-orang munafik, orang-orang kufar benci dengan agama Islam, tapi luar biasa. Semakin banyak orang yang meluk agama Islam. Dari mana? Coba kita bisa bayangin. Di Jerman, di Soviet, semua negara Eropa, dari anak kecil sampai orang tuanya sampai hari ini, mereka dengan sangat luar biasa, dengan sangat mudah mereka pas dengar ajaran agama Islam, mereka pelajari, langsung mereka dengan sangat mudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lihat tuh di medsos, anak-anak kecil, kemudian orang-orang tua, dari yang SD, SMP, SMA, kuliah sampai orang-orang tuanya, mereka sangat yakin dengan kebenaran ada dari Rasulullah SAW. Jadi orang munafik kita nggak boleh bergaul kepada mereka tadi, karena kita sangat menginginkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Juga orang-orang kafir pun demikian, tapi mereka menginginkan apa? Menginginkan agar kita selaku mukmin berada dalam kafiran. Mereka pengen orang-orang mukmin nih dalam kafiran. Enggak i'tiqadnya, enggak keyakinannya, perbuatannya. Karena kita udah digituin udah tuh. Kita udah digituin tuh. Contohnya mana? Lihat handphone. Ente lihat handphone. Orang-orang sekarang pada gemar lihat handphone ketimbang lihat apa? Al-Quran. Kita lihatin, Allah kesian, udah sepuh, udah tua, masih pegang apa? Handphone. Mana kayak tetangganya tuh di Bukit Duri, kalau udah meninggal, handphone di tangan Allah. Kalau handphone yang dibuka aplikasi Al-Quran masih manfaat ya, yang dibuka apa? Yang dibuka IG yang dilihat tuh, yang dilihat juga YouTube, kan begitu. Yang dilihat Shopee video tuh, yang dilihat tuh ya, yang dilihat Shopee live, dilihat semua tuh habis waktu berjam dari situ doang tuh. Manfaatnya nggak ada orang sekarang. Lagunya udah kayak orang kaya gitu mereka ya. Dilihat ya Allah kesian. Baca Quran dia nggak mau. Kalau terbukti demikian kan. Muslimin dengan muslimat maghrib isya bukan baca Quran. Zaman dulu kita kecil, muslimin dengan muslimat setiap pegang, setiap jalan itu baca Al-Quran. Baca subuh, baca Quran banyak, semangat. Baca
dan maghrib juga baca Quran, hadir pengajian. Sekarang depan TV, depan handphone, setel tuh handphone ke atas, ke bawah, ketawa sendiri, menangis sendiri, kesel sendiri dengan handphone. Ya Allah, habis waktu dengan handphone dia. Jadi mereka sudah berhasil sedikit-sedikit, sehingga kita sedikit-sedikit di antara muslimin dan muslimat menjauhi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah ngajar satu tempat perusahaan besar Jakarta. Pada waktu ada sampaikan pada masalah wudhu hal-hal yang sepele yang ringan, tapi mereka nggak mengetahui cara wudhu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasihan, nggak tahu cara pakai air yang harus apa yang mereka pakai. Bisakah semua air bisa dipakai untuk berwudu? Bisa dipakai buat bersuci yang lainnya seperti cebok, seperti mandi hadas. Mereka nggak tahu. Mereka tahu hanya bahwasanya pakai air saja kalau waktu cebok. Nggak tahu, nggak boleh pakai air yang mustamal, nggak boleh pakai air yang mutaghayyir, tidak boleh dipakai air yang apa? Yang mutanajjis. Mereka nggak tahu. Sampai cara mandi hadas pun nggak tahu. Disangkanya dengan sampoan, dengan sabunan sudah mandi hadas. Jadi nggak pakai niat, nggak pakai cara segala macam. Ya Allah, kasihan. Hal-hal yang kecil saja mereka nggak mengetahui pada urusan agama yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang mukmin, kita selalu mukmin menginginkan mereka munafikin kufar masuk ke dalam agama Islam, sementara mereka munafikin kufar menginginkan kita selaku seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah tetap dalam kekafiran. Nah sekarang sudah mulai itu digiring sedikit-sedikit tuh, sedikit digiring. Akhirnya muslimin dan muslimat nggak mau baca Quran. Akhirnya sampai tidak bisa baca Quran, tidak bisa bayangin. Muslim dengan muslimat sampai akhirnya nggak bisa baca Quran. Ya Allah, kita lihat orang tua pas ada ngajar tahsil Quran, orang tua, tapi alhamdulillah mereka masih mau datang, mereka masih istiqomah. Alhamdulillah, waktu baca Quran udah nggak pernah tuh makhrajnya, kemudian panjang pendeknya, tajwidnya. Ya Allah, kita lihat ini. Jadi kita seharusnya demikian, seharusnya sadar akan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah memberikan warning tadi, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan semua kitab. Kita kan beriman kepada Al-Qur'an, kepada Injil, kepada apa? Taurat. Kita beriman dengan sebuah kitab samawi, tapi mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang Allah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza laqukum wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله
bil bad'i wat tanah. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa darajih, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darajih, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.